Jelaskan di mukadimahnya mengutip ayat Al-Quran yang sama-sama kita bahas di pertemuan yang lalu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini ada di surat Al-Isra ini. Halaman 14. Halaman 14. Halaman 14 ya. Masih di mukadimah ini. 14 15. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Terakhir pembahasan kita itu sampai di membahas ayat itu kan. Masih berkaitan masalah niat atau tujuan. Saya sebut di pertemuan yang lalu yang dimaksud niat di sini bukan makna niat secara ilmu fikih, tapi yang dimaksud adalah makna niat secara bahasa, yaitu qasdu syai'in, atau bertujuan atau tujuan melakukan sesuatu. Jadi pentingnya kita mengenali tujuan kita. Apa sih yang kita cari? Itu penting. Karena manusia khususnya di zaman ini hidupnya itu seperti robot. Dia hanya sekedar menjalani rutinitas saja. Sholatnya rutinitas, ngajinya rutinitas, zikirnya juga rutinitas. Bahkan hadir kajiannya juga sekedar rutinitas. Maulid Nabi hadir rutinitas, tahlil rutinitas. Apa yang saya maksud rutinitas? Ya sama seperti orang senam pagi atau olahraga. Itu rutinitas belaka. Padahal di dalam beragama itu, agama itu lain dengan senam. Agama lain dengan kebiasaan-kebiasaan, adat kebiasaan sehari-hari. Agama itu di dalamnya tindakan-tindakan kebiasaan agama itu di dalamnya ada ubudiyah, ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan tindakan selain agama. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tasawuf, tasawuf itu mengajarkan kita membedakan antara adat dan kebiasaan, adat dan ibadah. Adat itu adat kebiasaan sehari-hari. Ibadah itu di dalamnya ada praktek ubudiyah. Nah, bagaimana kita sehari-hari menjalani adat, padahal dituntut adat kita itu menjadi ibadah. Adat kita itu dituntut di dalam agama, bagaimana caranya adat kebiasaan kita itu bernilai ibadah. Nanti akan kita pelajari ya. Tapi kita justru sebaliknya, adat kebiasaannya memang adat kebiasaan rutinitas, ibadahnya pun kita jadikan sebagai adat kebiasaan. Kenapa saya katakan ibadahnya menjadi adat kebiasaan? Karena ibadah itu dijalani tanpa esensi. Tidak ada makna di dalam ibadah. Tidak ada makna di dalam sholat. Tidak ada makna di dalam qiraatul Quran. Tidak ada makna di dalam zikir-zikir yang kita ucapkan. Tidak ada makna di dalam majelis-majelis yang kita hadiri. Tidak ada esensi. Kita tidak membawa hati saat sholat, saat ibadah itu kita tidak membawa hati, sehingga ibadah kita ini nilainya berubah menjadi rutinitas tadi, adat kebiasaan. Nah, itu pentingnya kita mengenali terlebih dahulu tujuan. Karena tujuan ini yang paling pokok di dalam ibadah. Nah, ubudiyah itu penyembahan, mau kita sembahkan kepada siapa, itu yang paling pokok. Nah, tujuan itu bukan sekedar nawaitu ta'allum wa ta'lim, nah, bukan sekedar itu. Itu namanya niat secara hukum. Atau ketika kita sholat usolli fardhu, nah, karena buktinya ada orang niat di waktu sholatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan imaman lillahi ta'ala. Pada waktu takbir Allahu Akbar, supaya kelihatan orang-orang ini saya sholat subuhnya tepat waktu. Niatnya secara fikih sah, tapi niat itu
sama sekali tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita pada saat sholat itu niat yang sebenarnya, bukan tujuannya ubudiyah, bukan tujuannya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya pertama kali di dalam kitab ini yang dibawa oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa yang baru datang hari ini nanti tinggal dibaca ayatnya. Itu berkaitan dengan tujuan. Saya sebutkan di pertemuan yang lalu ayatnya yang dibawa arada yuridu muridan waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang menginginkan akhirat, begitu juga mangkana yuridul ajilah, ayat sebelumnya. Siapa yang menginginkan atau bertujuan ajilah itu dunia. Ayat yang berikutnya waman aradal akhirat. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa Allah itu membagi tujuan manusia itu hanya dua saja, akhirat atau dunia. Karena akhirat dengan dunia ini seperti minyak dengan air, tidak mungkin jadi satu. Siapa yang mau akhirat, ya dia harus meninggalkan dunia. Siapa yang mau dunia, dia harus meninggalkan akhirat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Imam Ghazali juga mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, siapa yang mau nikmat dunia, dia kehilangan nikmat akhirat. Siapa yang mau nikmat akhirat, dia harus siap kehilangan nikmat dunia. Nah, jadi siapa yang di dunia ini hidupnya mengejar kenikmatan syahwat, kata Imam Ghazali, itu berarti kenikmatan akhiratnya nanti dikurangi, sudah dibayar di dunia. Dalilnya Allah berfirman kepada orang-orang yang nanti tidak mendapat kenikmatan di akhirat, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah melenyapkan kenikmatan-kenikmatan kalian di masa kalian itu di dunia. Jadi di sini jangan minta nikmat lagi. Nah, ini mau mengajarkan dunia ini bukan tempat kita. Jadi jangan cari kenikmatan di sini. Loh, Ustaz, masa saya mencicipi makanan enak enggak boleh? Boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu menginginkan kenikmatan di dunia ini, sebab kenikmatan itu nanti di akhirat. Nah, ini saya akan bahas dulu, nanti tidak mulai-mulai ini ya. Dalam keterangan berikutnya, beliau mengatakan setelah membawa ayat, beliau membawa hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih berkaitan dengan tujuan itu. Innamal a'mal binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan seseorang itu disertai niat. Maknanya menjadi sesungguhnya amal itu harus dengan niat, gitu ya. Orang beramal itu harus dengan niat. Berarti orang yang tidak niat, dia tidak sedang beramal. Orang yang bicara tanpa tujuan, ya dia seperti orang yang tidak bicara. Orang yang pergi tanpa tujuan, ya dia seperti orang yang bukan musafir. Yang dinamakan musafir itu orang yang pergi menempuh perjalanan dan ada tujuannya, itu namanya musafir. Kalau orang jalan ke sana kemari, mau kemana kamu? Tidak tahu, pokoknya saya jalan aja. Ini dia tidak dinamakan musafir, orang linglung ini namanya ya. Walaupun mencapai jarak kosor. Makanya di dalam fikih, orang di antara syarat orang berpergian kosor, berpergian yang dibolehkan berkosor, di antara syaratnya adalah perjalanannya menempuh 83 km atau 2 marhalah dan memiliki tujuan. Dia tahu mau pergi kemana.
Orang yang safar haim namanya. Safar haim itu orang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan. Dia tidak boleh kosor. Tidak boleh kosor, walaupun dia ke luar negeri. Tidak boleh dia kosor. Harus tahu tujuannya kemana. Makanya kalau kita pergi bareng anak-anak, mau diajak pergi, anak-anak itu kadang-kadang tidak dilibatkan. Sudah pokoknya masuk mobil, jalan, berangkat dia. Anaknya tidak boleh kosor karena tidak tahu mau pergi kemana. Harus diberitahu anaknya, nak kita sekarang mau pergi kemana? Ke Surabaya, atau mau pergi ke Pasuruan, atau mau pergi ke Cirebon, atau mau pergi ke Tegal. Harus tahu supaya dia nanti boleh melakukan perjalanan kosor. Kalau dia tidak tahu, dia tidak boleh melakukan perjalanan kosor. Itu namanya safar haim. Nah, apalagi suami istri harus tahu. Suaminya mau pergi kemana, istrinya diajak ikut, tanya mau pergi kemana, sudah diam ikut aja. Tidak bisa. Harus tahu perjalanannya perjalanan kosor, harus mengetahui. Nah, begitu juga amal di dalam ibadah harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat, kamu mau berbuat apa? Karena yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu adalah niat. Niat. Nah, walaupun itu secara fikih saya bahas. Walaupun di dalam hadis ini Nabi menjelaskan lebih luas daripada niat secara fikih, tapi tujuan. Orang itu setiap beramal dia harus tahu tujuannya. Harus memperhatikan tujuan pada saat kita beramal. Nah, itu kan pertamanya harus dipaksakan terlebih dahulu sampai kita itu akan selama-lamanya dalam keadaan sadar nantinya. Agama itu kan tujuannya mengajak manusia itu supaya menjalani hidup sadar, bukan melamun. Kita ini banyak melamunnya daripada sadarnya. Dari pagi tadi sampai sekarang kita duduk di tempat ini, itu banyak yang kita lakukan tidak sadar. Banyak sekali. Bangun kita, duduknya di kursi, makannya, kadang makan itu tidak sadar sama sekali. Yang dimakan apa, rasanya apa, tidak sadar. Apalagi tujuan makannya itu apa, masuk dapurnya. Kalau ibu-ibu masuk dapurnya menyiapkan makan, itu semua dijalani rutinitas tanpa kesadaran. Nah, itu memang adat kebiasaan, itu yang namanya rutinitas. Tapi dalam ibadah kita tidak boleh seperti itu. Walaupun Islam itu menghendaki kebiasaan kita itu harus dengan tujuan, supaya kita itu tidak lepas 24 jam, tidak ada yang kita tuju, kita harapkan kecuali Allah. Itu namanya hamba. Kalau kita niatnya hanya sholat saja, sholat kita ini berapa detik, berapa menit, nah, sisanya hidup kita bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengajak kita, yang dimaksud di dalam awal pembahasan ini, ketika Allah menginginkan hambanya itu menjadi hamba yang bahagia, maka Allah akan membentikkan petunjuk, hembusan hidayah di dalam hati hamba tadi. Kemudian hamba itu tergugah, lalu dia mengetahui segala kekurangannya, dan dia bergegas mengarahkan hidupnya kepada Allah. Orang kalau sudah mengarahkan hidupnya kepada Allah, ya dia setiap mau mengucap yang dia ingat Allah. Ketika dia diam, tujuannya Allah. Ketika dia makan, tujuannya Allah. Tidurnya Allah. Berbicaranya Allah. Bergeraknya Allah. Nah, ini namanya hamba yang betul-betul mengarah kepada Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu atau belum? Nah, kadang-kadang kita di sholatnya saja bukan untuk Allah. Sholat kita aja kadang-kadang bukan untuk Allah. Nah, ngaji kita kadang-kadang bukan untuk Allah. Padahal itu yang harusnya murni, ibadah murni. Nah, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu ada tujuannya. Jadi makna dari kalimat ini ada dua, memiliki makna ganda. Yang pertama, amal seseorang itu harus dengan niat. Makna yang kedua,
orang itu setiap beramal pasti punya keinginan. Itu makna yang kedua. Nah, kalau makna yang kedua ini saya kira lebih tepat. Setiap orang beramal itu pasti dalam amalnya itu punya keinginan, baik yang dia sadar atau dia tidak sadar. Dan Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, yang dia tuju, yang dia inginkan. Dari sini kita bisa mengetahui setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui walaupun dua orang melakukan perbuatan yang sama, belum tentu dia mendapatkan balasan yang sama. Belum tentu dia mendapatkan balasan yang sama. Karena Nabi menggarisbawahi di sini balasan itu ditentukan dengan niat. Balasan itu ditentukan pertama tentunya dengan perbuatan. Kalau perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Tapi dalam perbuatan baik itu masih ada klasifikasi lagi. Perbuatan baik itu ditujukan untuk apa? Kalau ditujukan yang benar, maka dia akan mendapatkan yang benar. Kalau ditujukan yang salah, ya perbuatan baik itu sia-sia. Nah, ini tentunya tidak membahas perbuatan yang buruk, ya, tapi perbuatan yang baik. Jadi kalau mau dijelaskan secara gamblang, artinya jadi sesungguhnya setiap perbuatan yang baik itu perlu niat, atau setiap perbuatan yang baik itu dilakukan dengan niat. Kalau perbuatan buruk kita tidak bahas itu, karena perbuatan buruk itu walaupun niatnya baik tetap buruk, ya kan? Ada orang Robin Hood gitu, ya, nyuri hartanya orang kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Wah, jadi pahlawan. Kalau di Islam itu bukan pahlawan. Tidak ada pencuri jadi pahlawan. Tidak ada pencuri pahlawan. Tidak ada. Orang harus berbuat baik dengan niat baik itu harus disertai dengan perbuatan baik, atau sebaliknya perbuatan baik itu harus disertai dengan niat yang baik. Perbuatan buruk walaupun dilandasi dengan tujuan yang baik tidak akan berubah menjadi baik. Sama seperti zat najis. Zat itu sudah najis, ya selama-lamanya dia akan najis. Tapi zat suci yang terkena najis, dia bisa berubah jadi suci kan? Bisa. Nah, karena perbuatannya, bendanya itu suci. Kalau zat suci, dia bisa ternajisi, bisa suci. Bisa ternajisi, bisa suci. Tapi kalau zat yang sudah najis, ya selama-lamanya dia itu najis. Nah, sama seperti itu. Perbuatan buruk itu selama-lamanya buruk, walaupun saya itu niatnya baik, wah tetap buruk. Nah, ada orang umpamanya berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram umpamanya. Berdua-duaan ngobrol, kemudian ditegur, bukan mahram kok berdua-duaan. Saya itu tujuannya baik. Tujuannya saya itu menghibur dia sedang sedih, tetap buruk, tetap dosa. Tidak ada tujuan baik bisa uh, mendongkrak amal yang buruk, tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi salah kaprah sekarang ini. Ada orang berbuat buruk, tapi kan tujuan saya yang penting baik, Allah Maha Tahu, ya tetap buruk, itu dilarang kok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi perbuatan baik tergantung niatnya. Jadi ini yang dibahas perbuatan baik. Dua orang melakukan perbuatan baik yang sama, balasannya bisa berbeda-beda. Likul limriin manawa, sesuai dengan niatnya. Jadi kalau pengertian hadis ini, yang duduk di ruangan ini balasannya juga berbeda-beda, tidak sama semuanya. Nah,
Tidak sah. Mudah-mudahan balasan kita semuanya balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasannya berbeda-beda itu bisa berarti kalau niatnya tidak benar, ya balasannya sia-sia. Kalau niatnya baik, balasannya akan baik. Bisa juga yang lebih dalam, kalau niat baik kamu itu 10%, balasan kebaikannya 10%. Kalau niat baik kamu sampai 20%, balasan kebaikannya juga 20%. Walaupun niatnya semua baik, balasannya tetap bisa beda-beda. Karena niat baiknya belum tentu wawasannya sama yang satu dengan yang lain. Nah, umpamanya, saya kasih contoh. Saya hadir pengajian. Saya punya tujuan dari rumah. Apa tujuan kamu? Yang pertama, saya mau mengkaji ilmu. Lalu saya mau hadir majelis zikir karena manfaatnya besar. Hadir majelis zikir itu. Lalu saya mau silaturahmi. Kemudian saya mau saling mengingatkan dalam kebaikan. Di perjalanan saya juga niat mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan dari satu kali hadir majelis saya ini, ya 5 hal tadi yang saya tuju. Balasannya itu. Tapi kalau saya mau hadir majelis, tujuannya apa? Ya, saya mau hadir majelis. Ya sudah, dapat duduk, dapat pahalanya hadir majelis. Tapi pahalanya dakwah tadi yang diniatkan oleh orang lain tidak dapat ya. Pahalanya silaturahmi tidak dapat karena dia tidak punya tujuan itu. Tidak punya tujuan itu. Nah, ini manfaat dari hadis ini, ada yang menafsirkan seperti itu. Makanya setiap ulama itu kadang-kadang setiap dia mau melakukan amal baik, karena sudah terlatih ya, terlatih dia mau melakukan amal baik, bisa menghadirkan di dalam hatinya ini 25, 30, 50 niat yang baik. Satu kali amal dia dapat balasan 20, 30 amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalnya cuma satu. Nah, apa itu istilahnya? Sambil menyelam minum air. Istilahnya mungkin tepat itu ya, sambil menyelam minum air gitu ya. Dapat macam-macam dia. Buy one get one. Nah, 3 in 1. Nah, istilahnya mirip-mirip itulah. Nah, satu kali jalan bawa 3. Beli 1 dapat 2. Nah, niat itu seperti itu. Niat seperti itu. Nah, itu sebabnya dulu para ulama yang terdahulu itu setelah melatih akidah, anak-anak kecil itu dulu dilatih akidah. Dilatih akidahnya supaya setiap gerak-geriknya, diamnya, tujuannya Allah. Fikihnya itu nanti. Fikih itu nanti. Yang penting dia sholat. Tapi fikih yang sampai berbelit-belit nanti. Syarat-syarat sholat, rukun sholat itu nanti. Kalau orang dulu nomor 1 akidah. Allah, nah, Allah lihat kamu loh, nah. Allah. Akidahnya bukan pelajaran teori, tapi diingatkan terus, diajak bicara. Bagaimana ya nanti kalau kita di akhirat, diingatkan negeri akhirat. Pokoknya diajak berdialog tentang akhirat sampai keimanannya ini kuat di dalam dada. Kemudian dilatih untuk niat, tujuan. Sampai disebutkan di dalam kitab itu, ada ibu-ibu zaman dulu ini ya, ada orang ngetuk pintu rumahnya, anaknya bangkit mau membukakan pintu kan, dipegang sama ibunya. Apa nak niat kamu buka pintu itu? Buka pintu suruh niat. Apa niat kamu membuka pintu? Ditanya dulu. Jadi disebutkan di dalam kitab itu, mereka ini melatih anak-anaknya niat dari kecil, seperti kita sekarang melatih anak-anak kita baca Al-Fatihah. Penting sekali niat. Nah, sekarang ini orang nggak tahu niat, tidak memperhatikan niat, tidak memperhatikan tujuan. Padahal ini hal yang paling pokok di dalam hidup. Saya pernah cerita, mungkin nggak ada salahnya saya ulang. Dulu saya pernah mengajar di salah satu sekolah SMA sebelum saya pindah ke Jakarta. Anak-anak SMA kelas 2, kelas 3 SMA. Saya tanya, kamu sekolahnya niatnya apa? Tidak ada yang tahu. Kenapa sih kamu sekolah capek-capek? Tidak ada yang paham. Loh,
Ya, biar dapat nilai bagus Pak. Sudah, niatnya biar dapat nilai bagus. Ada lagi yang saya tanya, biar ibu bapak saya senang. Ada lagi biar dapat ranking. Ada lagi biar dapat universitas yang bagus. Ada lagi biar nanti bisa cari kerjaan gampang. Innamal a'mal binniyat. Yang dapatnya itu. Kalau perginya ke sekolah niatnya dapat ranking, jangan mengharap dapat istighfarnya malaikat. Tidak ada semua itu. Karena yang dia cari bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dia cari ranking. Nah, ini pentingnya niat. Ajarkan kepada anak-anak kita, atau kalau tidak nanti sekolahnya ya sudah dapatnya ya ranking, ijazah, nilai raportnya nggak ada merahnya, selesai. Dapatnya pahala dari Allah. Yang kamu cari apa sekolah? Yang kamu cari waktu sekolah apa? Ridhonya Allah. Kalau betul ridhonya Allah, ya dia pasti dapat. Tapi kalau yang dia cari ya ranking, ya sudah, sama Allah diberi itu ranking itu. Ridhonya Allah, ya tidak dapat kamu. Kamu tidak punya tujuan, tidak punya tujuan itu kamu. Nah, ini juga dibahas oleh Imam Ghazali di permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Tujuan penuntut ilmu itu sangat penting. Itu penting buat kita semua, bukan anak sekolah saja. Kan kita ini mau menuntut ilmu dari sejak diboyang sampai liang lahat nanti. Utrubul ilma walau bisin, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu walau kamu harus ke Cina. Kita mau seperti itu. Nah, perhatikan niat dulu. Imam Ghazali menjelaskan secara detail karena niat itu nanti mempengaruhi hasil, sangat mempengaruhi hasil. Rasul SAW kemudian menjelaskan, wa inna malikul limri'in manawa. Tiba-tiba Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapat balasan dari Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya ilallah wa rasulihi, hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dia akan dapat balasan dari Allah. Kayak orang tulis surat, suratnya sampai, dibalas nggak sama yang terima surat? Dibalas. Tapi kalau saya mau tulis surat buat A, saya kirim suratnya sampainya ke B, saya nunggu balasan dari A, ya enggak dapat. Nah, ini makanya makna dari fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maksudnya hijrahnya sampai diterima oleh Allah dan Rasulnya. Kalau diterima sampai kepada Allah dan Rasulnya, dia dapat balasan ridho dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu makna dari hadis ini. Nah, kadang-kadang kan kalau di terjemahan maka hijrahnya dibalas oleh Allah dan Rasulnya. Kok tidak ada kata-kata dibalasnya, tapi ini kata-katanya dijelaskan sampai. Kalau sampai pasti akan dibalas. Kemudian wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, ini alamatnya beda sama yang di atas. Suratnya sama tapi alamatnya beda. Siapa yang berhijrahnya itu untuk kepentingan dunia yang akan yusibuha, yang akan dia kejar, yang akan dia cari, au imra'atin yang kihuha, hijrah karena punya kepentingan seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu alamatnya kepada apa yang dia tuju, yang balas ya apa yang dia tuju itu. Kalau kepentingannya buat dunia ya dibalas oleh dunia. Mau cari harta ya dibalas oleh harta itu, dapat dia hartanya. Kalau yang dicari perempuan ya dapat dia menikahi perempuan. Tapi mau dapat dari Allah dan Rasulnya enggak, karena alamat kamu salah. Loh, suratnya sama loh, padahal titik komanya saya fotokopi kok suratnya ya, tapi alamatnya salah. Nah, sama seperti itu. Nah, Nabi membawa masalah hijrah ini apa sih? Sebetulnya kan ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke kota Madinah. Pada saat gangguan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat itu semakin getol ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat perintah untuk hijrah, dan hijrahlah Nabi bersama para sahabat.
Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar di akhir-akhir, dan sahabat yang paling akhir sendiri hijrahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu hijrahnya paling terakhir setelah dapat wasiat dari Rasulullah SAW untuk mengembalikan harta orang-orang musyrik yang dititipkan oleh mereka kepada Nabi. Jadi orang musyrik ini gila ya. Mereka membenci Nabi, memusuhi Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi itu tukang sihir, memisahkan hubungan baik antara bapak dan anak. Tapi mereka kalau titip harta, titipnya kepada Nabi. Kalau punya harta dulu kan tidak ada bank, titipnya kepada orang yang amanat, dititipkan kepada orang yang amanat. Mereka tidak mendapati orang yang lebih amanat dari Muhammad SAW di kota Mekah itu. Nah, dititipkan semua hartanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini banknya orang Quraisy Mekah waktu itu ya. Padahal dia dicaci maki, diganggu, keluarganya diganggu, diboikot, tidak bisa makan. Dan yang lebih mengherankan lagi, Nabi yang menerima. Ini dimusuhi loh. Mau pergi ke Ka'bah kadang-kadang dicecerkan duri-duri di jalan. Besoknya datang, ya Muhammad, saya titip ini mas-masan ini ya. Diterima, dijaga. Ini kira-kira kalau zaman sekarang gimana? Yang nitipkan ini orang gila, sudah jelas kan. Kalau kita lihat, ini orang waras sebenarnya. Tapi oleh Rasulullah SAW ini, karena Nabi Muhammad SAW itu harisun alaihi azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau untuk orang-orang beriman, Nabi itu sangat belas kasih. Tapi untuk semuanya, Nabi itu sangat mengejar keislaman setiap orang. Jadi Nabi itu kejar hidayah dari setiap orang. Dan Allah juga mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Rasulullah SAW. Ya Allah, ini kemana ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita ini ya? Diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pada waktu mau hijrah, Nabi itu, makanya Sayyidina Ali itu dijuluki Al-Wasi. Al-Wasi itu yang mendapat wasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya itu pada saat Nabi mau hijrah, diwasiatkan harta tadi kepada Sayyidina Ali. Ada dua wasiatnya. Yang pertama, nanti ketika aku keluar dari rumahku, kamu tidur di tempat tidurku, tutupan selimutku. Ini padahal ditunggu pemuda-pemuda kafir mau dibunuh Nabi Muhammad SAW. Berarti itu maksudnya apa? Korbankan dirimu untuk aku. Nah, tumbal, kamu jadi tumbal ya Ali. Makanya Sayyidina Ali itu orang yang pertama kali berjihad di jalan Allah. Sahabat yang pertama kali berjihad di jalan Allah adalah Sayyidina Ali, mengorbankan nyawanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama Nabi diperintahkan tidur di tempat tidurku, suruh tutupan selimutnya. Kalau wajahnya kelihatan kan selamat ini ya. Suruh tutupan selimutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang kafir itu atas izin Allah tidur, Nabi kemudian keluar seperti yang disebutkan dalam sejarah, diletakkan tanah di atas kepala mereka, menghinakan mereka. Lalu Nabi jalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Jalan. Di dalam riwayat, pada waktu mau meninggalkan Masjidil Haram, ketemu Abu Jahal. Ketemu Abu Jahal Rasulullah itu. Rasulullah waktu ketemu Abu Jahal, di dalam riwayat Nabi itu membaca Yasin Al-Quran Al-Hakim. Innaka namsaya al-suratul mustaqim tanzil al-azizir rahim tanzil qawman ma'undur aba'um fahumqad nafad haqqal qawla ala tarihum lain inna ja'alna fi kalau dibaca ini suka lupa loh ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi terus membaca itu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan di hadapannya ada benteng, ada sad.
Sad itu tirai penutup, min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan di belakangnya ada penutup, fahum la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Waktu dekat Abu Bakar, Rasulullah SAW, Abu Jahal, waktu mau berpapasan, Sayyidina Abu Bakar kebingungan. Nabi Muhammad SAW, jalan Rasulullah, jalan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasyaynahu fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasyaynahu fahum la yubsirun. Terus membaca itu. Sampai di depan itu, Sayyidina Abu Bakar ketakutan ini. Kata Abu Jahal, mana teman kamu Muhammad? Padahal ada di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar ini ya. Kata dia, kamu lihat tak? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak tahu di mana. Ya sudah, jangan tanya sama saya, kata Sayyidina Abu Bakar. Tidak bohong Sayyidina Abu Bakar. Tanya, kamu lihat tak? Nah, makanya dia tidak kelihatan. Jalan terus lewat Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ada teman saya yang nyoba naik motor nggak pakai helm, lihat polisi, dia diam ini, polisinya dikeplak sama polisi. Mana sihnya? Loh kelihatan Pak, ya kelihatan, sudah jelas kelihatan. Tujuannya sudah tidak baik gitu ya, tidak mengikuti peraturan. Nah, tapi bisa dipraktekkan ini kalau di imigrasi, nggak usah datang atau yang lain ya. Kalau dia mau niatnya baik, baca itu jangan ini sadar sadar yang buruk, yang ini biar lolos semuanya gitu ya, biar lolos. Nah itu cerita saya mau cerita Sayyidina Ali tadi, jadi kemana-mana ini. Sayyidina Ali itu diwasiati pertama mengorbankan dirinya. Akhirnya pemuda-pemuda itu masuk, sudah siap menghunuskan pedangnya, mau ditusuk, ada satu yang punya inisiatif membuka terlebih dahulu. Ternyata bukan Nabi Muhammad. Selamat ini Sayyidina. Tapi niatnya dia mengorbankan jiwa sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah dan untuk Rasulnya Muhammad SAW. Yang kedua wasiatnya mengembalikan seluruh hartanya orang musyrik kepada pemiliknya. Baru setelah itu kata Nabi, lalu kamu hijrahlah. Hijrahnya Sayyidina Ali itu rombongannya isinya perempuan. Paling sulitnya tuh, isinya perempuan semua. Jadi dia memimpin perempuan, terutama wanita-wanita Nabi Muhammad SAW, kerabatnya Nabi Muhammad, dipimpin oleh Sayyidina Ali, termasuk diantaranya calon istrinya sendiri, Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Hijrahnya belakangan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini saya bicara masalah hijrah tadi kan. Nah sahabat kemudian hijrah semua. Tapi sampai di sana memang ada beberapa orang, ada satu orang yang hijrahnya itu niatnya mau cari keuntungan di kota Madinah, dan kalau sudah dapat keuntungan dia mau menikahi seorang wanita Ansor. Sekalian ini bareng-bareng kafilahnya. Kafilah ini bareng-bareng kafilahnya Nabi Muhammad SAW. Dia menghadapi rute yang sama, menghadapi medan yang sama, dan punya rasa takut yang sama. Karena mau keluar dari Mekah waktu itu situasinya mencekam. Orang mau niat Muslim atau tidak Muslim di ini periksa dulu, mencekam situasinya. Situasi genting gitu kan. Menghadapi rute dan medan yang sama, tapi hasilnya beda. Yang ini dapatnya ya sudah harta dan perempuan, tapi tidak dapat apa-apa dari Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini maknanya tidak berhenti pada peristiwa hijrah saja, tapi pada setiap tingkah laku dan ucapan kita. Tingkah laku ucapan kita itu bisa ilallah wa rasulihi atau bisa ila dunya yusibuha. Kalau untuk Allah dan Rasulnya, maka kita dapat balasan dari Allah dan Rasulnya. Nah ini makanya penjelasannya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, Akhbar sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW di dalam hadis itu telah mengabarkan, memberitakan, annahu la amala illa an niyatin. Lihat ini, seperti yang saya sebutkan tadi ya.
Sesungguhnya tidak ada amal kecuali diselingi niat terlebih dahulu. Wa annal insan bihasbi ma nawa, dan sesungguhnya manusia itu tergantung dari apa yang dia niatkan, yuthabu wa yujza, dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Thawab dengan jaza itu hampir sama. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau thawab itu akibat gitu ya, bisa berarti akibat. Biasanya lebih ke arah yang positif kalau sawab. Kalau jaza itu bisa positif negatif. Nah, orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan, dia itu mendapat pahala dari Allah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun. Kalau niatnya baik, balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau niatnya buruk, maka buruk balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diganjar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan orang tersebut karena tujuannya dari awal itu sudah tidak baik. Tujuannya tidak baik. Faman hasunat niyatuhu, dari hadis di atas juga bisa difahami faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la muhalatan. Siapa yang niatnya baik, maka pasti amal perbuatannya akan menjadi baik. Tujuannya baik, amal perbuatannya pasti akan baik. Sholatnya itu pasti akan baik karena tujuannya baik. Sholatnya jadi sholat yang baik. Nah, tapi waman khabuthat niyatuhu, siapa yang kotor, buruk niatnya, khabutha amaluhu la muhalah, maka akan kotor dan buruk pula amal perbuatannya walaupun itu perbuatan yang baik. La muhalah. La muhalah itu sudah tidak ada keraguan lagi. Pasti. Siapa yang niatnya buruk, amal perbuatannya pasti buruk walaupun baik, walaupun amal baik. Orang yang sholat niatnya supaya dipuji orang, sholatnya itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ada orang sholat, kata Rasulullah, orang itu setiap selesai mengerjakan sholat, kalau orangnya baik, mengerjakan sholatnya itu menjaga niat, tujuannya baik, sholatnya dijaga tumak ninahnya, dia berusaha hadir waktu sholat, dia beradab di sholatnya, waktu sholatnya keluar, selesai dia salam, kata Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya naik, sholatnya itu sebelum diangkat, dia berbicara kepada pelakunya. Sholatnya ini amal kita ini. Apa ucapannya? Kalau orangnya baik, hafizakallah kama hafadtani. Jadi orang ini didoakan sama amalnya sendiri. Sholatnya itu mendoakan dia. Semoga Allah menjagamu hai manusia seperti halnya engkau menjagaku. Engkau memperhatikan aku, semoga Allah menjagamu. Amal kita ini berdoa sendiri buat kita ini. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, siapa yang sholatnya nggak karu-karuan, berarti dia masih sholat aja. Sholat, namanya juga sholatnya nggak bener. Berarti dia masih sholat, apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Ini yang sholat tapi nggak bener aja masih nggak dapat kebaikan ini ya. Siapa itu orang yang sholatnya nggak bener? Tujuannya dari awal nggak baik. Atau sholatnya sekenanya, tidak ada tumak nina, tidak berusaha untuk menghadirkan hati waktu sholat. Sholat kemana, hatinya kemana. Setiap sholat seperti itu terus. Makanya kita harus berusaha belajar menghadirkan hati. Kalau orang sudah berusaha, itu dia punya kekurangan, oleh Allah direstui. Tapi kalau kita sama sekali tidak punya usaha, itu yang jadi masalah.
Kata Rasulullah, siapa yang sholatnya dilakukan, pelaku sholat itu sekenaknya saja, nggak serius dalam sholat. Waktu dia salam, sholatnya itu sebelum naik ke langit dia bilang, Dayya'akallah kama dayya'tani. Kata sholat itu, hai hamba, semoga Allah melalaikan kamu, melenyapkan kamu seperti kau melalaikan aku. Sholatnya yang dia lakukan itu mendoakan keburukan buat dia, karena sholatnya seenaknya saja. Sholatnya ikut-ikutan ya. Itu yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Yang sholat aja masih ada yang celaka gitu ya. Siapa itu? Orang yang sholat tapi seenaknya saja, meremehkan sholat tadi itu. Seakan-akan Allah itu butuh sama dia. Meremehkan sholat. Ini sudah boro-boro nih saya sholat, boro-boro seenaknya saja. Kamu tidak sholat, kamu sholat, Allah tidak perlu sama sholat kamu. Kita yang perlu sholat gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Wa in kana fi surah thayyiban, walaupun gambaran perbuatannya itu gambaran yang baik seperti yang saya sebut tadi, seperti semacam sholat. Kalladzi ya'malu sholihat tasannu'an lil makhluqin. Contohnya niat yang buruk, perbuatan baik itu contohnya seperti orang yang beramal soleh tasannu'an. Tasannu'an itu membuat-buat, menghias dirinya, pura-pura. Amal solehnya ini pura-pura. Untuk siapa? Dia berpura-pura untuk makhluk yang ada di sekitarnya. Karena ada makhluk, terus dia, Masya Allah, gimana dapatnya? Baik, tasannu, pura-pura. Aslinya dia tidak seperti itu. Pencitraan. Nah ini bahasa kerennya sekarang itu pencitraannya. Sedekahnya pencitraan, sholatnya pencitraan, senyumnya pencitraan. Kalau tidak ada orang, padahal dia ini orang yang nggak pernah senyum. Makanya sama keluarganya sendiri kadang-kadang nggak senyum. Tidak senyum sama keluarganya sendiri, alisnya nyambung, tidak pernah senyum. Seremnya luar biasa. Tapi kalau ada orang lain, Masya Allah, kadang-kadang sama istrinya atau istri sama suaminya, begitu ada orang lain kayak pasangan yang romantis. Begitu orang pulang, ya Allah, perang dunia ketiga terjadi ya. Kamu romantis, kamu ini buat siapa? Buat orang, bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam Islam itu dianjurkan romantis itu di dalam kamar, jangan di depannya orang. Orang zaman sekarang foto Instagram, pelukan sama suaminya. Padahal di belakang itu tembak-tembakan terus. Perang Belanda. Biasanya kalau orang suka majang foto romantisnya, itu berarti di belakang ada something gitu, ada sesuatu. Kalau orang yang baik, romantisnya itu ditelan buat dia dengan suaminya, selesai. Jangan dipamerkan ke orang lain. Kalau dipamerkan ke orang lain, kalaupun itu betul, bahaya buat dirinya. Bahaya buat dirinya. Nanti ada orang yang hasad, yang dengki, memancing orang untuk berbuat jahat. Makanya jangan pasang di foto pasangan kita berdua-duaan dengan gaya yang romantis. Kalau mau masang ya bisa, gayanya biasa aja. Kayaknya yang kayak foto KTP. Mau dibilang orang ini kok nggak romantis, nggak apa-apa. Yang penting saya romantis kok. Daripada dibilang orang romantis, padahal di dalam pusing terus. Nah orang zaman sekarang ini, apalagi setelah adanya media sosial, penyakit tasonno ini ya, pura-pura. Penyakit pura-pura ini melanda umat manusia. Sampai akhirnya ibadahnya pun pura-pura. Pura-pura ini zaman sekarang ini, penyakit pura-pura ini lebih besar lagi. Wabah pura-pura ini ya, lebih besar daripada wabah COVID. Tapi sayangnya belum ada vaksinnya ini. Kalau ada vaksinnya enak. Nah, vaksinnya Allah Subhanahu wa ta'ala minta usaha. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, oleh Allah nanti disembuhkan. Orang kalau berusaha, tahu dirinya sakit pertama. Saya tahu ada sakit, pertama harus tahu dulu. Yang kedua, mau berobat, baru kesembuhannya datang.
Tapi kalau tidak mau mengakui dirinya sakit, enggak, saya sehat kok. Tidak pernah dia berobat. Tahu dulu dirinya sakit. Yang kedua, setelah tahu mau berobat, cari obatnya. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkan ini, saya punya sakit pencitraan ini ya. Sakit tasannuan ini, sembuhkan ya Allah. Nanti obatnya turun dari Allah. Kalau obat itu turun, kita jadi orang yang mukhlis wa mukhlas. Tulus. Dijadikan orang yang tulus. Kalau orang tulus itu ciri-cirinya tidak peduli omongan orang. Orang mau ngomong A, B, C, D, yang penting saya dengan orang yang tulus itu diantaranya dia percaya dirinya luar biasa. Karena dia tidak punya tujuan kepada manusia. Orang kalau tidak tulus kebingungan. Masuk, keluar dari rumah, bagus nggak ini ya? Bagus nggak ini? Kok orang sebelah sana kok ngelirik terus ini? Jangan-jangan ada yang salah ini. Ngomongnya saya betul nggak ini? Betul nggak? Nah, kamu tersiksa hidup kamu. Cari pandangan manusia tersiksa. Dan kamu berusaha serapi mungkin, sesempurna mungkin, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang tidak cocok. Pasti ada orang yang mengkritik kamu. Tapi kalau kamu berbuat untuk Allah, walaupun kamu belum sempurna, sama Allah diterima. Ya Allah, hambaku ini berusaha untukku. Langsung diterima lah. Paling enak itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayak kita terhadap anak kita. Anak kita berusaha mau jadi baik, belum sempurna, pasti kan kita peluk. Oh Masya Allah, gambar, Bu, ini saya gambar ibu. Jadinya kayak monster gitu ya, gambar ibu. Bu, gambar, ya Allah cantiknya luar biasa. Padahal tidak cantik sama sekali. Tapi karena kasih sayang, ibu ini bangga anaknya sudah berusaha. Nah Allah terhadap hambanya ribuan kali lipat dari itu. Kalau lihat kita bersungguh-sungguh mau cari obat, mau jadi orang baik, Allah itu menyambut kita luar biasa sambutannya. Masalahnya kita itu tidak mau, tidak bergerak, tidak berusaha. Nah, ya sudah dibiarkan. Bertahun-tahun kita seperti itu. Mudah-mudahan berkatnya baca kitab ini ada perubahan yang baik di dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jam berapa sekarang? Setengah 12 ya, sudah selesai nih. Asarnya masih lama. Waduh. Bentar. Ya. Kita lanjutkan sedikit aja ya. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila ala wifqil mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu ala Allah wa kana munggalabuhu ila ridwanillah wa jannatihi fi jiwarillah wa khiratihi. Dalam hadis itu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa siapa yang beramal sesuai dengan ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalnya itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di samping niatnya, hijrahnya, tujuannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena thawabuhu Allah, maka dia pahalanya yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Thawabuhu Allah, pahalanya dia yang nanggung Allah. Kalau amalnya tidak mengikuti Rasulullah, niatnya nggak benar, pahalanya yang nanggung bukan Allah. Makanya di dalam ada yang bisa memberi pahala selain Allah? Tidak ada. Di dalam riwayat disebutkan orang yang beramal ketika di dunia, amalnya itu pencitraan, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, nanti kalau kembali dia di akhirat minta pahalanya dari Allah. Ya Allah, saya kemarin dulu waktu di dunia sedekah, haji, puasa, ngaji, mana pahalanya ya Allah? Kamu melakukan semua itu untuk siapa? Untukmu ya Allah. Tidak ada alamatnya, suratnya tidak sampai. Aku
Siapa yang kamu tuju daripada kamu? Oh, ternyata alamatnya untuk tetangga saya. Kata Allah, ya minta sama tetangga kamu, jangan minta sama aku. Karena yang kamu tuju tetangga kamu, yang nanggung balasannya ya tetangga kamu. Datang dia ke tetangganya, mana ini pahalanya? Mana pahalanya, saya sendiri nyari pahala, sama-sama nyari pahala kok dimintai pahala. Tidak ada orang nanti di akhirat bagi-bagi pahala, tidak ada. Pahala itu berebut nanti di akhirat. Anak bisa merebut pahala ibunya, ibu merebut pahala anaknya. Kecuali orang-orang besar nanti yang memberi syafaat. Nah, jadi perhatikan niat ini. Kalau enggak kita sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, pahalanya balasannya dari Allah, wa kana munggalabuhu ila ridwanillah wa jannatih. Kalau sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka munggalabuhu, tempat kembalinya, maksudnya munggalaba yang galibu itu terbalik. Terbalik itu maksudnya tempat kembalinya gitu ya. Ila ridwanillahi wa jannatihi, menuju kepada ridha Allah dan surganya. Fi jiwarillah wa khiratihi, di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk yang baik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man qasada ghairallah, siapa yang bertujuan selain Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, karena thawabuhu wa jazauhu indaman tasannu'alahu, seperti yang saya sebut, maka pahala dan balasannya yang nanggung adalah orang yang dia pameri, yang nanggung dia. Wa ra'alahu, yang dia riak kepadanya. Ra'alahu, riak, dari kata riak ini ya. Mimman, padahal orang itu selain Allah itu la yamlik lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Padahal dia salah tujuan. Dia menuju mimman, kepada orang yang tidak memiliki, la yamlik lahu, tidak memiliki untuk dirinya. Dia tidak punya apa-apa. Yang dia tuju siapa? Yang saya tuju tetangga saya. Tetangga kamu itu tidak punya apa-apa buat dirinya. Kalau Allah maha kaya. Loh, tetangga saya kaya kok. Kekayaannya dari Allah. Tetangga saya badannya kuat, kekuatannya dari Allah. Tetangga saya itu gantengnya luar biasa, gantengnya dari Allah. Miskin tetangga kamu tuh tidak punya apa-apa. Padahal rumahnya tingkat, mobilnya miskin. Tidak ada makhluk kaya. Makhluk itu semua miskin. Loh, itu kaya, itu konglomerat loh. Semua dari mana? Dari Allah. Kalau Allah mau mengambil dalam beberapa detik, dia bisa jadi orang yang paling miskin di dunia ini. Hanya Allah mengizinkan saja memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengizinkan saja. Di surat Yasin apa itu? Saya kadang-kadang kepingin baca tapi di sini tapi tidak bisa keluar. Apa itu surat Yasin yang halaman terakhir? Halamannya kelihatan tapi tidak bisa keluar. Di luar kepala. Itu sebagai penjelas itu. La haula wala quwwata. Syi'ran. Nah, yang atas itu sudah terakhir. Syi'ran. Enggak, apa namanya? Tangan bersaksi itu apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa nasha'u la tamasna ala yunihim fasalku salatu wa nasha'u la masakhnahum ala ma kanu martata'um bihi wa la yarji'un wa man nu'ammirhu nakisuhu khalqihi fala ya'dun wa ma 'allamna wa syi'ra min baghila in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin lidhira man kana hayya haqqal qawlu 'ala kafir. Awalam yarau, lihat ini. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina. Apa manusia ini tidak pernah tahu? Awalam yarau anna khalaqna lahum. Manusia ini tidak pernah mikir
Kami, kata Allah, menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina, yang kami buat sendiri dengan tangan kami, maksudnya dengan kekuasaan kami. Mimma amilat aidina, an'aman, yaitu salah satu diantaranya binatang-binatang ternak. Kami yang buat, kata Allah. Terus kami berikan untuk mereka. Yang buat kami, kata Allah, an'aman. Famin harokubuhum, sebagian binatang ternak itu ada yang jadi tunggangan mereka. Dulu udah ada mobil, naiknya sapi, onta. Famin harokubuhum wa minha ya'kulun, dan sebagian lagi mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun, kata Allah SWT. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ada kurangnya ya. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, kami ciptakan untuk mereka ini yang kami buat dengan tangan kami, fahum lahu malikun, dan kami izinkan mereka untuk mengakui itu sebagai miliknya. Nah, Allah ini menyebutkan di dalam surat Yasin, ini kita baca terus setiap hari. Fahum lahu malikun wa dzallalna lahum rabbuhum min ayakulun. Nah, itu kalau kita baca luar biasa. Nah, suruh minta sama Allah, minta itu sama tetangga kamu. La yamlik lahu, dia tidak memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki apa-apa untuk dirinya, wala li nafsihi, dan tidak memiliki maksudnya dia tidak memiliki apa-apa untuk yang riak tadi, untuk yang pencitraan, wala li nafsihi, dan dia juga tidak punya apa-apa untuk dirinya, tidak bisa memberi dharar, tidak bisa memberi bahaya, wala naf'an, tidak bisa, tidak punya manfaat, tidak mendatangkan bahaya. Manusia sama manusia, tidak mendatangkan bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Loh, itu bahaya loh, preman di sebelah sana bahaya. Dia suka bunuh. Kalau itu diizinkan oleh Allah, kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada ceritanya preman masuk ke rumahnya satu orang, badannya keker kayak apa, kuat sekali. Masuk ke rumahnya satu orang, yang rumah, mana harta kamu? Berikan semua hartanya. Terus dia bilang ke orang tadi yang ketakutan, jangan main-main ya. Saya kalau datang lagi semua harus disediakan. Kamu itu buat saya ibarat nyamuk, ada nyamuk di pipi dia. Ibarat nyamuk ini, terus ditepuk. Nah, mati nyamuknya kan. Kamu ini ibarat nyamuk. Seminggu kemudian dengar kabar preman itu mati kena demam berdarah. Ternyata nyamuk yang gigit itu nyamuk demam berdarah. Preman badannya kuat kalah sama nyamuk. Nah, dia bisa berbuat seperti itu karena diizinkan Allah sebagai ujian untuk makhluk yang lain. Padahal dia tidak bisa berbahaya sama sekali, tidak bisa mendatangkan bahaya. Wala naf'an. Loh, kalau ada orang memberi kita makan, memberi kita harta, semua dari Allah, dia hanya sebagai perantara. Wala hayatan, wala mautan, tidak bisa mematikan kita. Ini ada orang datang ditembak kepala kita, niatnya mau membunuh kita. Kalau Allah menakdirkan belum mati, ya tidak bisa mati, tidak bisa. Yang dimaksud mematikan, Allah maha mematikan itu Allah mencabut nyawa. Jangan kayak Raja Namrud gitu ya. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu menghidupkan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Panggil satu orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Bukan itu. Nah, bukan itu. Dia itu cuma perantara saja. Wala hayatan, dan apalagi menghidupkan, mematikan aja tidak bisa, apalagi menghidupkan. Wala nusyuro, apalagi membangkitkan, lebih susah lagi itu. Membangkitkan itu lebih susah lagi. Atau membangkitkan itu lebih mudah. Menghidupkan itu dari sesuatu yang tidak ada. Kalau membangkitkan kan sudah ada bahannya, tinggal disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sedikit ini ya, sedikit saja saya baca aja.
Wa khasal hijrah alaihi salatu wassalam min baini sa'iril amal. Rasulullah mengkhususkan dalam hadisnya di atas mengenai masalah hijrah dari seluruh amal ibadah yang lain, tanbihan alal kul, sebagai peringatan bagi seluruh ibadah bil ba'd, dengan sebagian. Jadi kadang-kadang eh, Nabi itu mengingatkan kita tentang salah satu ibadah, tapi maksudnya seluruh ibadah kamu juga harus seperti ini, memperingatkan seluruhnya dengan sebagian. Li'anna minal ma'lum inda ulil afham. Nah, hal ini seperti yang difahami oleh orang-orang yang memiliki pemahaman, diketahui oleh orang-orang yang memiliki pemahaman, para ulama, annal akhbar laisa khassan bil hijrah, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu secara makna tidak khusus untuk masalah hijrah saja, bal huwa amun fi jami'i syara'i'il Islam, bahkan itu terdapat dalam seluruh apa yang disyariatkan di dalam Islam, amal ibadah seluruhnya. Begitu juga di sholat, di hal-hal lainnya yang kita tuju sapa, itu yang kita dapatkan. Nah, hanya ini yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah ada sedikit, tinggal satu alinea lagi kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk di awal bab kitab ini. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan selamat semuanya, lahir batin, dunia akhirat. Begitu juga keluarga kita semua diselamatkan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahir batin, dunia akhirat. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesembuhan yang sempurna, supaya kita bisa menuntut ilmu ibadah dengan baik. Semoga dipanjangkan usia kita sampai masuk bulan Rajab yang akan datang sebentar lagi. Begitu juga bulan Sya'ban, begitu juga bulan Ramadan, dan dipilih kita menjadi hamba-hamba yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf molor